Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Sri Rahayu dengan nomor NIM 24020101, mata kuliah ICT Relasi dengan program studi manajemen. Tahun ajaran 2025-2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya pada mata kuliah ICT Literasi mengenai membangun kesadaran digital, peran ICT literasi dalam menghadapi tantangan etika dan informasi. Pertama, kita akan masuk ke abstrak. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technology atau ICT telah membawa perubahan besar dalam cara manusia mengakses, memproduksi, mendistribusikan informasi. Di satu sisi, kemajuan ini membuka peluang luas bagi pendidikan, ekonomi, dan interaksi sosial. Namun, dari sisi lain, muncul berbagai tantangan baru, khususnya terkait etika digital dan kualitas informasi. Fenomena seperti penyebaran hoaks, pelanggaran privasi, plagiarisme digital, serta rendahnya kesadaran etika dalam penggunaan teknologi menjadi isu semakin kompleks. Artikel ini membahas peran ICT literasi sebagai pondasi penting dalam membangun kesadaran digital masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan. Melalui pendekatan konseptual dan analisis, artikel ini mengkaji pengertian ICT literasi, hubungan antara literasi digital dan etika informasi, serta strategi penerapan ICT literasi untuk menghadapi tantangan digital secara krisis, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. 1. Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Era digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, aktivitas belajar, bekerja, berkomunikasi, hingga pengambilan keputusan kini sangat bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi. Internet dan perangkat digital memungkinkan arus informasi mengalir dengan cepat dan tanpa batas ruang maupun waktu. Namun, kemudian ini juga memunculkan permasalahan baru, terutama dalam hal etika penggunaan teknologi dan keandalan informasi yang beredar. Banyak pengguna teknologi yang memiliki kemampuan teknis dalam mengoperasikan perangkat digital, tetapi belum mampu tentu memiliki pemahaman kritis dan etis dalam memanfaatkannya. Rendahnya kesadaran digital dapat berakibat pada penyalahgunaan informasi, pelanggaran hak cipta, penyebaran informasi palsu atau hoaks, serta perilaku tidak etis di ruang digital. Oleh karena itu, diperlukan suatu kompetensi yang tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis, tetapi juga mencakup aspek kognitif, kritis, dan etis, yaitu ICT literasi. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah 1.2. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini adalah 1. Apa yang dimaksud dengan ICT literasi dalam konteks kesadaran digital? 2. Bagaimana hubungan antara ICT literasi dengan tantangan etika dan informasi di era digital? Yang ketiga, peran ICT literasi dalam membangun kesadaran digital yang bertanggung jawab. Selanjutnya kita masuk ke 1.3. Tujuan penulisan. Tujuan penulisan dari artikel ini adalah: pertama, menjelaskan konsep dan ruang lingkup ICT literasi. Yang kedua, menganalisis tantangan etika dan informasi di era digital. Yang ketiga, mengkaji peran ICT literasi dalam membangun kesadaran digital yang krisis dan kritis. 2. Kita masuk ke konsep dasar ICT literasi. 2.1 Pengertian ICT literasi. ICT literasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, kritis, dan bertanggung jawab dalam mengakses, mengelola, mengevaluasi, serta menciptakan informasi. ICT literasi tidak hanya menekan pada keterampilan teknis, penggunaan perangkat digital, tetapi juga mencangkup pemahaman konseptual,
kemampuan berpikir kritis, serta kesadaran etika dalam penggunaan teknologi. Dalam konteks pendidikan, ICT literasi menjadi kompetensi penting bagi mahasiswa agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sekaligus memiliki sikap selektif terhadap informasi yang diterima dan disebarkan. Selanjutnya 2.2 Komponen ICT literasi secara umum. ICT literasi terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu 1. Mengakses teknologi, yaitu kemampuan penggunaan perangkat dan aplikasi digital. Yang kedua, kita masuk manajemen informasi, yaitu kemampuan mencari, memilah, dan mengorganisasi informasi. Yang ketiga, mengevaluasi informasi, yaitu kemampuan menilai keakuratan, kredibilitas, dan referensi informasi. Yang keempat, kesadaran etika dan keamanan, yaitu pemahaman terhadap hak cipta, privasi, dan tanggung jawab digital. Ketiga, tantangan etika dari informasi di era digital. 3.1 Tantangan etika digital. Etika digital menjadi isu krusial seiring meningkatnya aktivitas manusia di ruang virtual. Beberapa tantangan etika digital yang sering terjadi antara lain: pertama, plagiarisme dan pelanggaran hak cipta. Yang kedua, penyalahgunaan data pribadi. Yang ketiga, perilaku tidak sopan atau cyberbullying. Yang keempat, manipulasi informasi untuk kepentingan tertentu. Kurangnya pemahaman etika digital seringkali disebabkan oleh rendahnya literasi ICT sehingga pengguna tidak menyadari dampak dari tindakan mereka di dunia digital. Selanjutnya 3.2 Tantangan informasi. Selain etika, tantangan utama lainnya adalah kualitas informasi. Arus informasi yang sangat deras membuat pengguna kesulitan membedakan antara informasi yang valid dan tidak valid. Fenomena hoaks, disinformasi, dan misinformasi menjadi ancaman serius bagi masyarakat, terutama dalam konteks pendidikan dan pengambilan keputusan publik. Tanpa kemampuan evaluasi informasi yang baik, individu mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masuk yang keempat, peran ICT literasi dalam membangun kesadaran digital. 4.1 ICT literasi sebagai alat berpikir dan kritis. ICT literasi berperan penting dalam membentuk pola pikir kritis pengguna teknologi. Individu yang memiliki ICT literasi yang baik mampu menganalisis sumber informasi, membandingkan berbagai sudut pandang, serta mengambil kesimpulan secara rasional. Hal ini sangat penting untuk menghadapi tantangan informasi di era digital. Selanjutnya 4.2 ICT literasi dan kesadaran etika. Kesadaran etika digital tidak muncul secara otomatis, tetapi perlu dibangun melalui pendidikan dan pembiasaan. ICT literasi membantu individu memahami batasan dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi, seperti menghormati hak cipta, menjaga privasi, dan berperilaku santun di ruang digital. 4.3 Implementasi ICT literasi di lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan ICT literasi. Melalui integrasi literasi, ICT dapat dalam kurikulum mahasiswa dapat dilatih untuk menggunakan teknologi secara produktif, kreatif, dan etis. Dosen tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator yang membimbing mahasiswa dalam membangun kesadaran digital. 5. Strategi penguatan ICT literasi. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat ICT literasi antara lain: yang pertama, integrasi literasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pelatihan evaluasi informasi.
dan berpikir kritis. Yang ketiga, edukasi etika dan keamanan digital. Yang keempat, penggunaan teknologi sebagai sarana pembelajaran yang aktif dan reflektif. Yang kelima, penguatan peran institusi pendidikan dalam membangun budaya digital yang sehat. Terakhir, kita masuk ke kesimpulan. ICT literasi merupakan kompetensi kunci dalam membangun kesadaran di era digital, teknologi informasi. Tantangan etika dan informasi yang semakin kompleks menuntut individu tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memahami implikasi sosial, etis, dan akademiknya. Melalui penguatan ICT literasi, individu diharapkan mampu menjadi pengguna teknologi yang kritis, bertanggung jawab, dan beretika. Oleh karena itu, pengembangan ICT literasi perlu menjadi prioritas utama dalam dunia pendidikan, guna menciptakan masyarakat digital yang cerdas dan beradab. Hasil presentasi saya, jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.